Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Yos Ananda, mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video praktikum ketiga dari mata kuliah struktur data, yaitu metode pencarian atau search dengan algoritma Deep First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS. Di sini compiler yang saya gunakan yaitu VS Code. Jadi langsung saja di sini sudah ada dua soal yang harus dikerjakan. Yang pertama, buatlah pencarian menggunakan algoritma DFS dengan bahasa Java dengan 7 node yang mewakili A1 sampai A7. Lalu kita lakukan pencarian graf dengan metode DFS. Yang pertama, sebelumnya kita import dulu. Import Java. Jadi ini untuk mengimport seperti array, list, dan lain-lain sebagainya. Pertama, selanjutnya kita deklarasikan. Di sini jumlah nodenya ada 7 ya. Jadi kita deklarasikan sebagai int static final int node count, jumlah nodenya sama dengan 7. Di sini kita deklarasikan jumlah nodenya sebanyak 7. Lalu jadi di sini kita susun barisannya agar efisien. Di sini daftar nodenya akan tersusun seperti ini: list integer. Graf ini adalah daftar tetangganya. Neighbor. Tutup. Selanjutnya untuk mencegah pengulangan dalam pencarian, di sini kita deklarasikan static boolean. Ini adalah tipe data yang hanya terdiri dari benar dan salah, true or false. Visited ini artinya sudah dikunjungi. Count. Di sini kita pakai node count plus 1 karena jumlah data yang dari indeks itu terhitung mulai dari 0. Jadi dari 0 sampai 7 itu jumlahnya ada 8. Jadi kita tambahkan 1 di sini. Selanjutnya kita memasukkan fungsi DFS static boolean DFS in current target. Jadi untuk metode pencarian melalui DFS ini dia melakukan pencarian dari yang lebih dalam terlebih dahulu. Misalkan dari node A1 ke A2, lalu ke anaknya A2, yaitu lanjut ke anaknya A2 misalkan A4. Lalu setelah itu kembali lagi ke A1, ke A3 dan seterusnya. Intinya dia melalui pencarian yang mendalam terlebih dahulu. Secara mendalam. Oh. Oke. Selanjutnya untuk menandai kalau datanya sudah dikunjungin, kita di sini tulis, kita di sini masukkan visited.
current node, maksudnya ini adalah node yang kita tuju sudah dikunjungi untuk mencegah pencarian berulang. Terus lalu untuk mencetaknya, oh di sini bisa kita tambahkan satu lagi ya. Kita bisa menambahkan value atau nilai ke dalam nodenya. Misalkan ya, penambahannya di sini kita tulis static the value new count besar, the count plus satu karena dari indeks dimulai dari 0. Jadi untuk penempatannya ini kita taruh di luar publik, karena kalau kita taruh di dalam publik maka dia akan tidak terbaca untuk node value-nya. Ini tadi untuk menambahkan nilai ke dalam nodenya. Oke, selanjutnya untuk outputnya, untuk mencetaknya, system out print line. Misalkan di sini kita tulis mengunjungi node A current tambah dengan nilainya adalah node value current. Maksudnya kita mengunjungi node A, node-nya itu adalah node yang saat ini atau current, dengan nilainya adalah node value. Ini untuk menandai node yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi pencarian berulang. Selanjutnya if current, jika node saat ini adalah target, jika node yang dikunjungi ini adalah node yang dicari, maka system out print line target ditemukan di node A. Jadi jika node yang dikunjungi adalah target, jadi maka perintah yang keluar adalah target ditemukan di node A. Node A-nya itu adalah node yang dikunjungi saat ini. Selanjutnya jika benar, maka kembali. Selanjutnya untuk mencari ke setiap node tetangga, maksudnya di sini ada A1, A2 dan node yang di sebelahnya. Di sini kita menggunakan command for neckbar tuh tetangga. Get. Jadi untuk node tetangga adalah node yang saat ini sedang dikunjungi. Nah, jika nodenya belum dikunjungi, jadi ini maksudnya adalah jika nodenya belum dikunjungi. Jadi tanda seru di sini maksudnya adalah negasi atau atau lawan dari kalimat deklarasinya ini. Jadi kalau di sini negasi dari visited berarti belum dikunjungin. Jadi artinya jika belum dikunjungin, maka if
DFS ini current-nya kita ganti jadi naik bor karena kita sedang mengunjungi tetangga. Jadi sini maksudnya jika jika ada node tetangga yang belum dikunjungin, maka pencarian DFS-nya dilanjutkan. Jika benar, maka kembali. Lalu jika semua pencarian di kolom di setiap node tidak ditemukan hasil targetnya, maka false. Ini jika tidak ditemukan. Oke, selanjutnya kita masukkan eksekusi utama program. Jadi ini adalah program utama yang akan kita cari nilainya. Public static void. Selanjutnya kita buat graph list 8 yang berisi graph yang berisi 8 list kosong dengan cara for in in i all i kurang dari atau sama mode count i. Jadi di sini list i-nya berisikan 8 list kosong dimulai dari 0. Selanjutnya kita buat array-nya yang menghubungkan antara node 1 dengan node lainnya dengan cara graph add new array list. Ini untuk kita selanjutnya akan membuat array yang berisikan struktur graph yang saling berhubungan. Kodenya yaitu graph add list integernya di sini kita masukin 1. Itu maksudnya adalah node pertama. Nah, ini ada pertama kita get dulu. 1. Jadi node pertama ditambah node kedua, lalu sebaliknya. Graph get node kedua ditambah node pertama. Ini A1 dengan A2. Selanjutnya graph get selanjutnya kita hubungan antara node A1 dengan A3. Add 3. Selanjutnya sebaliknya terbalik. Benar. Get 3 add 1. Ini hubungan antara A1 dengan A3. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama sampai dengan node ke-7.
Oh, ini jangan lupa ditutup ya. Masalah klasik. Oke, selanjutnya kita masukkan value dalam modenya. Cara mode value untuk mode pertama dengan misalkan kita kasih 10. Mode value kedua sama dengan 20 dan seterusnya sampai mode ke-7. Oke, setelah menambahkan nilai atau value ke dalam nodenya, kita akan membuat node awal dan node target dengan cara in start node. Di sini startnya 1. Kita kasih 1. Lalu untuk target nodenya in target node. Misalkan targetnya di sini 6. Kita kasih 6. Oke. Selanjutnya untuk proses pencariannya, kita pakai sistem out print line. Mulai mencari dari node A. Node A-nya itu start node. Kemudian ke A target node. Jadi kita akan mencari mulai dari awal sampai ketemu dengan targetnya. Jika tidak hasil pencariannya tidak ketemu, maka misalkan dari pencarian tidak ada hasilnya, maka
Timeout print line, target tidak ditemukan. Oke, ini adalah pencarian. Oh, ini kurang. Situ. Oke, kita coba cari ya. Kita coba run. Ya, di sini sudah muncul outputnya. Mulai mencari dari node A1 ke 6. Mengunjungi node A1 dengan nilai 10. Nah, jadi targetnya ditemukan di node A6 dengan nilai 60. Misalkan di sini kita ubah targetnya jadi 4. Nah, targetnya ketemu di node A4 dengan nilai 40. Oke ya. Oke, sudah berhasil kodenya. Ya, jadi itu tadi untuk metode algoritma DFS. Selanjutnya kita akan menggunakan metode algoritma BFS atau Breadth First Search. Kita hapus dulu. Oke, untuk soal nomor 2 masih sama seperti tadi. Kita akan mencari 7 node. Pertama, importnya ini nggak usah kita hapus, biar aja di atas. Lalu kita deklarasikan static final node count sama dengan 7. Masih sama seperti tadi. Lalu static list integer graph new array list. Nah, ini sama seperti tadi untuk efisiensi atau agar grafnya menjadi terlihat lebih rapi. Selanjutnya, oh ini kita tambahin static integer, ini ketinggalan. Oke, selanjutnya kita masukin tipe datanya static boolean. Lalu agar tidak terdouble sama seperti tadi, setelah visited new boolean node count plus 1. Lalu untuk menambahkan value ke dalam nodenya static
node value new in node count plus 1 karena jumlah datanya ada 8. Oke, ditutup. Selanjutnya kita masukkan fungsi pencarian dari BFS-nya. Misalnya publik static boolean BFS in start in target. Kita masukin perintah queue. Jadi di sini kita pakai queue karena metode BFS ini dia menggunakan sistem first in dan first out. Jadi data yang pertama kali masuk itu yang diproses terlebih dahulu. Jadi dia membutuhkan antrian untuk memproses datanya. Oke, integer queue bukan this. Thank you. Add. Di sini kita tambahkan start. Ini untuk memasukkan mode awal ke dalam antrian. Ya, untuk mencegah terjadinya pencarian yang double atau ganda seperti tadi visited. Ini untuk memberikan tanda kalau nodenya sudah dikunjungin. Selanjutnya while jadi maksudnya selama antriannya tidak kosong, maksudnya selama tidak ada antrian, maka jadi selama antriannya kosong maka node akan dimasukkan ke dalam node pertama tadi.
Oke, jadi ini maksudnya adalah jika antriannya tidak kosong, jika ada antrian maka node pertama akan dimasukin ke dalam antrian lalu dicetak. Hasil outputnya itu mengunjungi node A, yaitu node yang sedang dikunjungin saat ini dengan nilai node value-nya. Sesuai dengan node value-nya. Jika node yang dikunjungin, selanjutnya jika node yang dikunjungin itu adalah target, target ditemukan node A. Jadi jika targetnya sama seperti tadi, jika targetnya ditemukan maka dicetak target ditemukan yang node A, yaitu node yang sedang saat ini dikunjungin. Jika benar maka kembali. Oke, tutup. Oke, selanjutnya untuk mencari ke tetangga, mencari ke semua tetangga. Sama seperti tadi. Naik bor tetangga. Oh, ini kurang. Oh, benar aja. Bor. Bor. Sudah. Ya, sekarang. Jadi jika tetangganya belum dikunjungin, maka add. Jadi jika tetangga yang belum dikunjungin maka pencarian BFS-nya akan dilanjutkan. Jika benar maka kembali. Oh, ini kodenya jadi begini. Kan return deh. Oke, jika setelah mencari ke semua node tidak ketemu maka kembali. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke menu utamanya, yaitu untuk proses pencarian datanya.
Sebentar. Oke, kita masuk ke mainstream-nya. For sama seperti tadi, i 0 i terus 9 d count i. Jadi kita membuat list kosong dengan jumlah 8 list. Selanjutnya sama seperti tadi, kita akan membuat struktur graf yang saling berhubungan. Add new array list. Oke, sama seperti tadi, kita copy aja ya. Sini saya sudah ada bikin karena jumlahnya sama. Oke, grafnya sama seperti tadi, ada node dari A1 sampai A7. Nah, kita masukin node value-nya. Oke, karena node value-nya sama, jadi kita kopas aja ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat pencariannya, target pencariannya, dan awal pencariannya. Start in, start node. Kita mulai dari 1, kemudian in target node. Anggaplah kita di sini kita kasih 5. Oke, selanjutnya untuk proses pencariannya, system out print line. Di sini kita tulis mulai pencarian BFS dari node A. Node A-nya ini adalah start node ke A. A-nya itu adalah target node. Jika BFS jika tidak ditemukan, maka system out print line
target tidak ditemukan. Ya, kita cek dulu. Karena sepertinya tadi ada yang salah. Oh, ini lupa. Terbalik ini ya. Statik ini juga. Kelebihan. Nah, oke. Sudah benar ya. Oke, kita tes dulu ya. Ini untuk metode BFS. Nah, ketemu. Mulai pencarian BFS dari node 1 ke 5. Target ditemukan di node A5. Oke, jadi sudah ditemukan targetnya. Oke, jadi itu dia metode pencarian dengan metode DFS dan BFS. Jadi untuk metode DFS itu dia pencarian secara mendalam. Misalkan dari node A1 dia ke A2, lalu dari A2 ke A4. Jadi dia mencari anak-anaknya dulu sampai selesai. Sedangkan untuk metode BFS itu dia pencariannya dilakukan per level. Jadi misalkan A1, A2, A1, A3. Jadi per level itu dia selesaikan dulu secara melebar. Lalu kalau udah selesai di A1 baru dia ke A2, A2 A4, A2 A5 dan seterusnya. Jadi dasar perbedaannya ada di situ. Oke, saya kira sekian dulu video saya kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas bimbingannya selama ini. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dari video saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.